Setelah 8 tahun sejak teror mengerikan mengguncang hidupnya, Sri kembali harus berhadapan dengan masa lalu yang tak pernah benar-benar pergi. Film horor Indonesia Kafir Gerbang Sukma hadir sebagai sequel dari film Kafir Bersekutu dengan Setan yang tayang di tahun 2018. Jika ini pertama kalinya kamu mampir, jangan lupa untuk subscribe karena di sini kita tidak akan hanya menonton cerita, tetapi kita juga akan menguak sisi lain yang ada di baliknya. Membawa kelanjutan kisah keluarga yang dulu hancur akibat praktik santet dan persekutuan gelap. Namun kali ini, teror yang datang bukan hanya lebih menyeramkan, tetapi juga jauh lebih emosional. Disutradarai oleh Azhar Ginoy Lubis yang kembali duduk di kursi sutradara setelah sukses dengan film pertamanya, Kafir Gerbang Sukma mencoba menggali luka lama yang selama ini dikubur rapat. Film ini tidak sekedar menghadirkan jump scare atau teror visual, tetapi juga membangun horor dari rasa bersalah, rahasia, dan dosa masa lalu yang belum ditebus. Cerita film Kafir Gerbang Sukma kembali berfokus pada sosok Sri, perempuan tangguh yang pernah kehilangan suaminya Herman secara tragis akibat santet. Kematian Herman 8 tahun lalu meninggalkan trauma mendalam, tetapi waktu memaksa Sri dan keluarganya untuk tetap melangkah maju. Kini Sri mencoba menjalani hidup dengan lebih tenang bersama kedua anaknya, Dina dan Andi. Andi bahkan telah menikah dengan seorang perempuan bernama Rani, menandai fase baru dalam kehidupan keluarga mereka. Segalanya tanpa berjalan normal, seorang masa kelam itu benar-benar telah berlalu. Namun ketenangan tersebut runtuh ketika Sri menerima kabar mengejutkan dari sang ayah. Ibunya dikabarkan jatuh sakit keras memaksa Sri untuk kembali pulang ke tempat yang menyimpan begitu banyak kenangan pahit. Tanpa disadari, kepulangan itu justru menjadi awal dari rantaian kejadian mengerikan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Setibanya di rumah orang tuanya, Sri mulai merasakan kejanggalan demi kejanggalan. Suasana rumah terasa berbeda, lebih dingin, lebih sunyi, dan menyimpan energi yang sulit dijelaskan. Peristiwa aneh pun perlahan bermunculan, mulai dari mimpi buruk yang terus menghantui hingga gangguan supranatural yang semakin intens. Di balik semua kejadian tersebut, tersimpan sebuah rahasia besar yang selama ini disembunyikan Sri. Dosa masa lalu yang tak pernah ia ungkap kini bangkit dan menuntut balas. Gerbang yang seharusnya tertutup rapat perlahan terbuka, membawa ancaman yang tidak hanya mengincar Sri tetapi juga seluruh keluarganya. Film ini dengan cerdas menempatkan horor sebagai konsekuensi dari pilihan hidup. Teror dalam film Kafir Gerbang Sukma yang tidak datang tanpa sebab, melainkan lahir dari perbuatan yang pernah dilakukan, disesali namun tak pernah diselesaikan. Disinilah kekuatan cerita film ini menghadirkan ketakutan yang terasa dekat dengan realitas dan emosi manusia. Berbeda dari film pertamanya, Kafir Gerbang Sukma disebut-sebut menawarkan atmosfer yang lebih gelap dan menekan. Teror tidak lagi hanya berwujud makhluk gaib, tetapi juga hadir melalui konflik batin, rasa bersalah, dan ketakutan kehilangan orang-orang terkasih. Sri digambarkan sebagai ibu yang terjebak di antara keinginan melindungi keluarganya dan bayang-bayang masa lalu yang terus menghantui. Sementara Dina, Andi, dan Rani harus menghadapi ancaman yang bahkan tidak mereka pahami sepenuhnya. Ketegangan dibangun secara perlahan membuat penonton ikut larut dalam rasa was-was yang terus meningkat. Deretan pemain yang terlibat dalam film ini turut memperkuat daya tariknya. Putri Ayundya kembali dipercaya memerankan Sri dengan kedalaman emosi yang menjadi kunci cerita. Ia didukung oleh aktor dan aktris ternama seperti Rangga Azov, Nadia Arina, Indah Permatasari, Asya Asuncao, hingga aktor senior Arswendi Bening Suara, Mutia Datau, Sujiwo Tejo, dan Teddy Shah. Kehadiran mereka menjanjikan performa akting yang solid dan meyakinkan. Film Kafir Gerbang Sukma dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada tanggal 29 Januari 2026.
Sebagai sequel dari film horor yang memiliki basis penggemar kuat, film ini menjadi salah satu lirisan horor lokal paling dinantikan di awal tahun. Bagi penonton yang mengikuti kisah kafir bersekutu dengan setan, sequel ini bukan sekedar kelanjutan cerita, melainkan jawaban atas luka lama yang belum sembuh. Kafir Gerbang Sukma siap membawa penonton kembali ke dalam teror, sekaligus mengajak kita bertanya, apakah semua dosa benar-benar bisa dikubur selamanya? Ya, itulah tadi review singkat tentang film Kafir Gerbang Sukma. Terima kasih sudah mengikuti review ini sampai dengan akhir. Jika kamu menikmati pembahasannya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan review drama dan film terbaik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Teruslah menonton, teruslah menikmati cerita, karena setiap layar selalu punya kisah yang menunggu untuk dibahas. Bye-bye!